Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan 11. Nah, topik yang kita bahas yaitu sistem penyimpanan atau strong system. Sebelum kita belajar tentang siklus instruksi dan cara CPU bekerja, sekarang kita akan lihat di mana sih data itu disimpan, bagaimana komputer menyimpan informasi baik sementara maupun permanen. Nah, semua jawabannya akan kita temukan di materi kali ini. Tujuan pembelajarannya. Nah, sebelum mulai lebih dalam, ini tujuan pembelajaran kita adalah setelah menyimak video ini, teman-teman diharapkan bisa menjelaskan pengertian sistem penyimpanan dalam komputer, menyebutkan jenis-jenis media penyimpanan, membedakan antara penyimpanan primer dan sekunder, dan terakhir menjelaskan karakteristik serta cara kerja media setiap penyimpanannya. Jadi di akhir pembelajaran nanti kalian akan tahu kenapa komputer butuh lebih dari satu jenis penyimpanan dan apa perbedaan antara RAM, hard disk, dan cloud storage. Kita lanjut ke pengertian dari sistem penyimpanannya. Sekarang kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Sistem penyimpanan atau strong system adalah mekanisme untuk menyimpan data atau instruksi supaya bisa diakses oleh CPU saat dibutuhkan. Dalam sebuah komputer, data tidak langsung diproses dari udara, tapi harus disimpan dulu, entah di RAM, hard disk, atau media lainnya. Misalnya, saat kamu buka aplikasi Word, pemrogramannya diambil dulu dari penyimpanan permanen seperti hard disk atau SSD, lalu dimuat ke penyimpanan sementara atau RAM. Nah, proses ini sangat menentukan kecepatannya. Semakin cepat sistem penyimpanannya, semakin responsif juga performa komputer. Lanjut ke jenis-jenisnya. Nah, di sini secara umum sistem penyimpanan komputer dibagi menjadi 3 jenis. Menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah penyimpanan primer. Ini adalah memori utama yang langsung digunakan oleh CPU selama pemrosesan. Contohnya ada RAM atau random access memory yang menyimpan data sementara saat program berjalan, dan ROM atau read only memory yang menyimpan instruksi tetap seperti BIOS. Yang kedua adalah penyimpanan sekunder. Ini digunakan untuk menyimpan data dalam jangka waktu yang lebih lama, seperti hard disk, SSD, flash disk, atau CD atau DVD. Kalau penyimpanan primer itu kayak otak yang cepat gampang lupa gitu. Penyimpanan sekunder kayak lemari arsip lebih besar dan tahan lama. Lanjut. Nah, dalam dunia komputer, semua sistem penyimpanan punya tingkatan yang disebut strong hierarchy. Dari atas ke bawah. Yang pertama ada register, itu paling cepat tapi kapasitasnya sangat kecil, hanya beberapa bit. Kedua ada cache memory, tempat penyimpanan cepat antara CPU dan RAM. Ketiga ada main memory atau RAM, digunakan saat program sedang dijalankan. Keempat ada secondary storage seperti hard disk dan SSD, kapasitasnya besar tapi lebih lambat. Keenam ada offline storage, misalnya CD, USB atau cloud storage. Nah, semakin tinggi posisinya, kecepatannya semakin tinggi tapi kapasitasnya kecil dan mahal. Sebaliknya, semakin ke bawah kapasitasnya besar tapi lebih hemat dan lebih lambat. Inilah kenapa komputer modern menggabungkan semua level penyimpanan ini supaya bisa bekerja cepat sekaligus menyimpan data besar. Lanjut ke teknologi penyimpanan modern yang luar biasa cepat. Pertama ada SSD atau solid state drive.
Ini generasi baru pengganti hard disk. SSD nggak punya piringan magnetik, jadi proses baca tulisnya jauh lebih cepat dan nggak berisik. Kedua ada cloud storage. Ini sistem penyimpanan yang berbasis internet seperti Google Drive, OneDrive, dan Dropbox. Data kita disimpan di server online dan bisa diakses kapanpun asal ada koneksi internet. Dan ketiga ada hybrid storage. Ini kombinasi antara SSD dan HDD. SSD digunakan untuk sistem dan aplikasi biar cepat, sedangkan HDD digunakan untuk menyimpan besar seperti dokumen dan video. Teknologi ini bikin komputer sekarang lebih semakin efisien, hemat energi, tentu saja lebih praktis. Di sini. Nah, di sini ada perbandingan media penyimpanan. Nah, biar lebih jelas kita bandingkan ketiga media penyimpanan yang paling populer. HDD punya kapasitas yang besar dan harganya murah, tapi kecepatannya sedang dan rawan rusak karena pakai komponen mekanik. Baru SSD lebih cepat dan tahan lama, tapi harganya lebih mahal dan kapasitasnya lebih kecil dibandingkan HD. Terus cloud storage tergantung jaringan internet, bisa punya kapasitasnya tak terbatas, tapi butuh koneksi dan keamanan tambahan. Jadi kalau kamu butuh performa cepat, pilih SSD. Kalau butuh kapasitas besar dengan harga hemat, HDD masih bisa diandalkan. Dan kalau kamu mau fleksibel dan bisa diakses dari mana saja, cloud storage jadi pilihan terbaik. Lanjut kita. Oke, sekarang kita rangkum apa yang udah kita pelajari pada hari ini. Yaitu sistem penyimpanan adalah bagian penting dalam arsitektur komputer yang menentukan kecepatan, kapasitas, dan efisiensi pengolahan data. Ada dua jenis utama penyimpanan primer seperti RAM dan ROM, serta penyimpanan sekunder seperti HDD dan SSD. Semua punya peran masing-masing dan saling melengkapi dalam sistem komputer. Nah, untuk tugas pertemuannya, coba kalian buat tabel perbandingan singkat antara tiga jenis penyimpanan, yaitu RAM, HDD, dan SSD, lengkap dengan fungsi, kecepatan, dan kekurangannya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih udah nyimak. Semoga semakin paham gimana komputer menyimpan semua data yang kita pakai di setiap harinya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas topik yang gak kalah menariknya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.